Bukti kinerja itu ini Bapak Ibu ya. Sebentar saya maksimis biar enak. Nah, nih. Biar nampak di layar. Nah, ini tadi level 4 udah kita pindahin kan? Berarti turun ke bawah. Nah. Mana ya? Nih, bukti kinerja. Nih, nampak kan bukti kinerjanya? 1. Menelaah dokumen kebijakan dan program pembentukan sikap disiplin siswa. Hanya memindahkan ini masih Bapak Ibu. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Hanya masih memindahkan bukti kinerja. Nah, udah? Baru masuk ke tabel selanjutnya. Telaah dokumen. Nah, telaah dokumen berarti yang ini petunjuk telaah dokumen. Ini yang Bapak Ibu paling penting mengisi. Misalnya telaah dokumen. Nomor 1, nama dokumennya adalah tata tertib sekolah atau madrasah. Kira-kira telaah dokumennya apa? Berarti sekolah harus memiliki pedoman tata tertib sekolah atau madrasah. Nah, itu contohnya 1 Bapak Ibu, nggak mau saya lagi ke nomor 2 ya. Nanti kalau dijelasin semua yang buat tugas saya. Jadi ini contohnya nomor 1. Izin Bu. Berarti ya. Bu deskripsinya Bu sesuai dengan sekolah yang sekolah kita sendiri kan? Oh, enggak Ibu. Berbeda. Enggak. Jangan gitu Bu Fatma. Jadi gini, deskripsi setelah Bapak Ibu nih ece-ecenya jadi asesor ban SM, bukan menjadi guru di sekolah tersebut. Jadi ece mau jadi asesor. Kira-kira untuk melihat tata tertib sekolah apa sih harus yang kita lihat? Kan berarti pedomannya. Maka pedoman ini menjadi acuan semua sekolah. Untuk MI wajib ada pedoman tata tertib sekolah, bukan yang di sekolah kita. Anggap saja kita jadi asesor. Berarti kita mau menelaah tata tertib yang ada di sekolah itu bagaimana lihatnya? Berarti melihatnya adalah dengan adanya buku pedoman tata tertib sekolah atau madrasah. Gitu Bapak Ibu. Nah, dah, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke observasi. Nah, di observasi ini adalah begini dia. Lakukan pengamatan kondisi siswa tentang penerapan disiplin waktu, disiplin pakaian, dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku di sekolah untuk melihat terjadinya karakter budaya disiplin. Ini dia observasinya, disiplin waktu, kehadiran siswa di sekolah dan kelas. Apa hasil observasinya kira-kira? Misalnya 1, ini saya kasih contoh. 1, guru piket standby, adanya aturan untuk guru piket standby di depan pagar ya, pagar sekolah atau apa sih? Pagar sekolah, kan ada posnya itu biasanya. Ya, di situ untuk agar siswa disiplin di sekolah dan di kelas. Itu yang pertama. Yang kedua, wali kelas setiap jam pertama mata pelajaran mengecek kedisiplinan siswa pada ruang kelas masing-masing. Nah, itu ada aturannya, tata tertibnya. Nah, kemudian misalnya wali kelas menunjuk ketua kelas untuk melakukan presensi kehadiran tepat waktu kehadiran. Nah, itu contoh deskripsi hasil observasinya. Ini nomor 2, nomor 3 Bapak Ibu yang uraikan. Saya udah kasih contoh nomor 1. Nah, kemudian yang terakhir, wawancara. Nah, ceknya nih Bapak Ibu udah siap nih penelitian. Udah siap nih Bapak Ibu memberikan sedang mengecek asesmen lapangan, sedang jadi asesor nih. Apa petunjuknya Bapak Ibu untuk melakukan pedoman wawancara? Ini dia. Ini kan ada pedoman wawancaranya. Lakukan wawancara untuk mendapatkan informasi dan deskripsi. Sebentar ya Bapak Ibu, lagi kacau nih anak.
Oke. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf, biasa gangguan teknis di rumah. Kemudian pedoman wawancara ini Bapak Ibu. Contoh, ini aspek wawancaranya. 1. Bagaimana kepatuhan siswa terhadap tata tertib sekolah dan madrasah. Itu aspeknya Bapak Ibu, indikatornya. Nah, ini Ibu apa kasih pertanyaan sama perwakilan orang tua atau komite, pertanyaan apa yang sesuai untuk menjawab aspek kepatuhan siswa ini? Itu untuk perwakilan dari orang tua, komite, atau sekolah. Nah, kemudian wawancara untuk guru atau guru pembimbing apa? Kira-kira yang bisa menjawab bagaimana kepatuhan siswa terhadap tata tertib. Kemudian terakhir sama siswanya, kira-kira pertanyaan apa yang bisa kita berikan kepada siswa untuk dapat untuk dapat menjawab tentang kepatuhan siswa ini. Nah, ini kan ada satu. Nah, kemudian Bapak Ibu boleh menambah pertanyaan wawancara yang lain. Itu kan dikasih contoh 1. Nah, setelah itu, mana dia? Nah, nih nomor 2, bagaimana penerapan disiplin, dampak budaya disiplin. Kalau nomor 5 ada lain yang mau dijawab, silakan. Bisa Bapak Ibu tambahkan. Ini kelompok tugasnya Bapak Ibu. Nah, kemudian berdasarkan pertimbangan. Ini pertimbangannya, telaah dokumen. Dari semua yang Bapak Ibu uraikan, apa sih sebenarnya bagaimana sih dokumen yang harus disiapkan untuk tata tertib ini? Kemudian observasi apa? Ini wawancara sebenarnya udah terisi di sini. Ini hanya pada kesimpulan saja. Sebenarnya ini udah Bapak Ibu isi semua di bawah. Nah, itu untuk poin nomor 1. Ini banyak. Masuk ke poin nomor 2 tugasnya. Nah, nih butir inti belum kan mutu lulusan untuk karakter ini. Jadi begitu Bapak Ibu tugas kita. Karena kan kayak Excel-nya ini, nah ini kan ada nomor 1, berarti ini butir 1, nomor 2 berarti butir 2 dan seterusnya. Jadi tugas kita kan kelompok Bapak Ibu. Nah, kelompoknya sudah ada. Nanti yang bagian MI, MTS, dan MA, dan MK. Minggu depan baru kita diskusi untuk presentasi kelompok MI, kelompok MTS, MA, dan MK. SMK. Ada yang mau ditanya Bapak Ibu terkait tugas ini? Ada Ibu. Boleh Pak Amin. Komponen mutu guru di butir 16 SDMI. Komponen butir, bentar ya Pak. Halaman berapa Pak? Halaman 48 Bu. 48 ya, saya cari ya. Ini ya Pak. Pak Amin. Ya, siap. Ya. Di atasnya Bu. Di nomornya, Ini nomor 16 Pak. Nomor urutnya. Nomor urut. Butir inti. Ini butir inti Pak. Ya. Oh, belum turun ini. Ya, sebentar. Ininya belum turun. Jadi setelah saya lihat, mungkin saya kurang paham kali. Itu di observasi. Observasi kayaknya tidak ada dokumennya di sini untuk kita pindahkan ke kolom 9 di Excel observasi. Di mana nih kita lihat Ibu? Kita cek dulu Bapak ya. Terima kasih. Yalah. Oh iya. Nah, ini sebenarnya kan tidak terlepas dari kriteria yang tadi, Bapak. Jadi kalau kriteria dari butir 1 sampai butir 15 itu kan udah ada observasinya. Berarti kita pengembangannya di butir 16, Pak, observasinya. Kira-kira ada nggak yang perlu diobservasi untuk level 4 ini kira-kira? Jadi, contoh, kalau misalnya kita lihat ini level 4, RPP yang disusun guru sudah memfasilitasi seluruh siswa.
Nah, pertanyaan saya, apa telaah dokumennya dulu, supaya kita tahu. Apa telaah dokumen supaya level 4 ini terpenuhi, Pak Amin? Guru menyiapkan RPP sesuai dengan langkah-langkah yang termuat sebagai sebagai panduan guru di dalam kelas dalam rangka penyampaian materi. Oke, berarti kalau Bapak jadi asesor nih, yang Bapak lihat apa waktu misalnya ke sekolah? Apa yang Bapak minta? Saya mau ini. Apa yang Bapak minta berarti? RPP-nya. RPP-nya, benar. Nah, itu RPP-nya. Dari RPP itu yang diobservasi, yang dilihat, sesuai nggak dengan level 4 ini? Oh, ya. Jadi gini kan, ini kan dibilangnya gini, disusun guru fasilitasi seluruh siswa belajar aktif. Ada nggak RPP-nya memuat belajar aktif? Ada nggak memuat belajar kreatif? Ada nggak memuat belajar inovatif? PAIKEM-nya ada nggak? Nah, itu. Jadi ada hal-hal yang kita targetnya di level 4 ini, seperti yang saya bilang tadi. Kalau misalnya dia hanya ada RPP, tapi tidak, yang disusun guru tidak memfasilitasi seluruh siswa, berarti dia kenanya di level 1. Ya kan Pak? Ya. Nah ini, jadi target kita semua adalah level 4. Kenapa target kita di level 4? Karena ini yang dicapai nilai maksimal yang, ini adalah nilai maksimal yang ingin kita capai untuk pembelajaran di setiap sekolah, karena di sini kan banyak guru kepala madrasah dan kepala sekolah, jadi bisa menjadi acuan untuk bisa meningkatkan akreditasi. Begitu Bapak. Terima kasih Ibu. Ya, ada yang lain mungkin Bapak Ibu? Ada Bu. Baik Ibu, silahkan. Yang pertama sehubungan dengan tugas kelompok kami, mohon maaf sebelumnya karena jaringan ada gangguan jaringan, hujan di sini deras Bu. Tadi saya sini juga. Ya, jadi saya tadi agak terlambat masuk. Yang ingin saya tanyakan, apakah tugas yang kami buat itu, saya dengar di yang terakhir tadi yang wawancara dalam bentuk pertanyaan gitu diisi. Jadi apakah dari semuanya itu memang kita isi dalam bentuk pertanyaan ya Bu? Khusus untuk wawancara aja Bu Ibu. Kalau untuk observasi enggak? Oh begitu. Yang dokumen, yang telaah dokumen? Telaah dokumen itu ya kita. Jadi yang telaah dokumen itu memang dokumen apa yang dibutuhkan. Misalnya kayak tadi yang waktu sama Pak Amin, RPP. Kemudian RPP-nya bentuknya ada kreatif. Kemudian ada aktifnya, ada inovatifnya. Jadi pernyataan yang menunjukkan kita akan melihat ada nggak dokumen tersebut. Pernyataan, bukan pertanyaan. Nah, pertanyaan itu diturunkan ke bagian wawancara. Gitu, Bu. Jadi gini, ketika kita mau ke sekolah, kita kan mau lihat butir tadi, RPP tadi. Jadi berarti yang telah dokumennya, oh ini berarti untuk untuk mendapat skor 4 ini berarti guru harus memiliki RPP yang kreatif, aktif, dan inovatif misalnya. Berarti tulisannya di telah dokumen adalah RPP yang berbasis PAIKEM, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Misalnya, baru masuk ke dalam pedoman wawancara. Pedoman wawancara tadi kan ada yang untuk siswa, guru, kemudian stakeholder. Ya kan, stakeholder di sini adalah wali murid atau komite. Nah, baru bedakan pertanyaannya, apakah misalnya untuk wali siswa, apakah Anda melihat siswa telah merasakan pelaksanaan pembelajaran aktif dari sekolah yang diterapkan di lingkungan rumah. Misalnya kemudian untuk guru, apakah di sini sudah dimuat sebuah aturan untuk membuat RPP dengan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Kemudian untuk siswa, bagaimana sistem pembelajaran di sekolah yang kamu rasakan? Nggak mungkin kita tanya sama siswa, gimana RPP yang Ibu sampaikan? Apa RPP-nya? Kan RPP-nya nggak tahu. Kita mute dulu ya biar enak. Buku baca, buku PKN. Ajul, matikan mode dulu, baru bicara. Oke, sudah nggak apa-apa, Pak. Nah, begitu Bu. Jadi ini kalau kami yang di madrasah yang harus kami siapkan kan dokumennya Bu. Jadi tugas ini kalau yang saya lihat sih lebih
seolah-olah posisi kami yang mahasiswa ini seperti asesor, begitu Bu kira-kira? Nah, itu yang saya bilang tadi. Jadi kan, ini. Jadi, tadi udah saya jelaskan di awal, kita buat tugas ini seolah-olah kita menjadi asesor madrasah. Nah, untuk minggu depan kan kita nanti presentasi nih, kelompok MI, kelompok MTS, MA, dan SMK. Apa gunanya? Nanti untuk kita kembali bersama-sama, di sini kan banyak guru sekolah, banyak guru madrasah, banyak kepala sekolah, banyak kepala madrasah, untuk masukkan kembali untuk masing-masing institusinya. Supaya, oh ini loh untuk target kita di MI, oh ini loh target kita di MTS, supaya dapat skor 4. Makanya kemarin waktu pembagian kelompok, Bapak Ibu, saya memang mengklopkannya ini kok bisa MI sama MI. MTS sama MTS, MA sama MA, SMK itu saya lihat adalah stakeholder luar kayak dari Dinas Pendidikan saya lihat, habis itu dari Kemenak ada saya lihat itu saya masukkan ke dalam grup yang lain gitu. Jadi di sini posisi kita bukan jadi guru tetapi jadi asesor ban SM agar menjadi masukan untuk kita nantinya ke sekolah dan ke madrasah untuk mencapai skor-skor tersebut. Gitu Ibu. Nah, Bu, bertanya. Boleh Pak Amin, silahkan. Ini katakanlah kita sebagai asesor ya. Di madrasah atau sekolah itu sudah mengisi di level 4. Ya. Contoh misalnya di butir 16 yang saya punya ini. Terkait dengan RPP yang disusun dengan sudah memfasilitasi bla 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 bla. Ternyata setelah kita lihat dokumen, telaah dokumen, ini ternyata tidak sesuai dengan level 4 yang diisi. Apakah ini bisa nanti kita buat di telaah dokumen tidak sesuai dengan yang di level 4 ini jawabannya. Karena ini kan kita bertindak seolah sebagai asesor. Terima kasih. Baik. Yang pertama perlu kita ingat kita menelaah sebagai asesor tapi di maksimal nilai 4. Nah, jadi tadi ada siapa sih Bu Nurbaiti ya? Siapa tadi yang nanya Mas Bu Fatma, lupa saya. Yang ditelaah itu bukan yang di sekolah masing-masing. Yang ditelaah bukan di sekolah masing-masing. Jadi kita memang mau mencapai sempurna. Nah, tidak ada cerita di bawah itu memang. Jadi yang mau ditelaah ini adalah kalau bisa gimana saya bilangnya? Kita kan tidak main background, kita tidak main saya dari min 11 misalnya, saya dari SD sekian, tidak. Tetapi kita menganalisis sekolah yang dalam bayangan kita, yang dalam imajinasi kita, sekolah itu sudah masuk akreditasi A atau unggul. Jadi memang masuk kepada level 4 saja yang kita perhatikan. Kenapa? Karena kalau kita udah menelaah level 4, kita akan tahu level 3, 2, 1 ini di mana. Dan mengapa mereka dapat 3, 2, 1 itu dapat paham. Karena di 4 itu udah paling sempurna Pak Amin. Dia RPP, kayak tadi, dia di level 1. Dia ada RPP, tetapi tidak ada pakemnya. Nah itu pada masuk level 1. Oh, dia udah ada RPP, tetapi dia ada RPP dan sudah ada pakem, tetapi tidak diterapkan kepada siswa. Nah, itu masuk pada level 2. Nah, dia udah ada RPP, udah ada pakem dan sudah diterapkan kepada siswa, itu masuk pada level 4. Jadi secara sadarnya kita mengerjakan ini untuk level 4, maka kita akan tahu, oh ternyata kalau level 1 begini, oh level 2 begini, level 3 begini. Itu Pak Amin. Bu, berarti intinya Bu, kita mengerjakan tugas ini berarti target kita hanya melihat pada level 4-nya aja. Iya, benar. Kita tutup mata untuk 1, 2, 3. Kenapa tutup mata untuk 1, 2, 3? Karena yang tadi 4 tadi udah disempurna Bu Nurbaiti. Jadi 4 itu udah tahu kita, oh ini nomor 1 nggak bisa, nomor 2 nggak bisa, nomor 3 nggak bisa. Masukan ini, nanti rangkuman ini kita balikkan ke Bapak Ibu semua untuk jadi masukan ke setiap sekolah masing-masing. Kayak misalnya Bu Mimi kan kepala madrasah ya Bu Mimi ya. Nanti bisa jadi masukan untuk sekolahnya. Oh iya nanti kita kalau mau dapat ini berarti level 4 yang begini. Berarti kan tadi dah ada telaah dokumen yang wajib ini.
dokumen yang ini nih, pedoman yang harus ditempuh ini, begitu Bapak Ibu. Nah, jadi yang kita targetkan adalah anggapannya adalah sekarang Bapak Ibu ini adalah asesor Ban SM. Mana tahu nanti ke depannya insya Allah. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Ada Bu. Jadi Silakan. jadi ini Bu, Ya. kebetulan Assalamualaikum, Bu. sekali. Ya bentar Pak Zahiri, Bu Mimi dulu sebentar ya Pak Zahiri ya. Oke, silakan Bu Mimi. Ya, kebetulan sekali kami di bulan November ini akan ada Monef Aspenmat, asesmen pendidikan madrasah yang isinya itu persis untuk akred ini ada 4 komponen di sana. Kalau dulu kan Bu 8 standar, nah sekarang kan 4 komponen ini. Iya benar. Nah, karena kami masih awam, semuanya ini boleh dikatakan kepala madrasah saya masih awam, ada semacam perdebatan kecil sesama kami. Jadi beberapa beberapa kawan kamat mengatakan kita tidak harus semua punya dokumen, kan di sana ada yang observasi, ada yang wawancara. Sedangkan menurut versi saya, baik itu di wawancara atau di observasi, semua kita wajib punya dokumen. Nah, sementara di sana nanti kebingungan ini dokumennya bagaimana ya? Misalnya di mutu lulusan siswa menunjukkan perilaku religius bla 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 bla. Jadi dokumennya bagaimana? Kan itu nanti diamati atau diwawancara siswanya. Seperti itulah kira-kira Bu. Jadi banyak hal-hal baru yang kami lihat di sini yang kita tidak paham nanti bentuk dokumennya seperti apa. Kemudian juga ada bahasanya yang misalnya saya lihat di sarana prasarana, di sana mirip-mirip Bu, kan di sarana prasarana ada 11 apa 12 poin yang harus kami lengkapi poinnya. Nanti di sana ada bahasanya apa namanya opname, nah opname barang-barang apa gitu kan. Jadi masih timbul tanda tanya untuk bisa sampai paham apa itu opname. Kami kadang unduh di Google, ini seperti ini. Jadi yang kami isi ini masih meraba-meraba, masih versi kami. Kemudian mirip, di sana ada inventaris, kemudian ada catatan-catatan apa yang kalau kita lihat antara poin satu ke poin lainnya itu mirip-mirip dokumennya. Seperti itu Bu. Jadi yang pertanyaan pertama, apakah semua baik yang diwawancara ataupun yang diobservasi itu dokumen wajib dipenuhi oleh madrasah? Itu pertanyaan pertamanya. Yang kedua, untuk istilah-istilah yang belum familiar ini mungkin bisa ada penjelasan gitu dari Ibu, mungkin ada di sini loh Bu. Dan kami memang sedang mempersiapkan itu gitu. Terima kasih Bu. Sama Ibu. Jadi dokumen itu wajib Bapak Ibu. Dokumen itu wajib dilengkapi. Jadi pengalaman saya mendampingi semua akreditasi di daerah ini. Yang paling ditanyakan asesor adalah yang pertama, ada dokumen ini. Oh ada, langsung kita tunjukin tanpa dia lihat isinya, maksudnya kasarnya, ya kita berani menampilkan ini covernya, itu sudah ada nilai plus. Nah, tapi kalau udah ada pertanyaan, ada dokumen ini belum selesai di PDF kan, belum selesai kami scan Bapak Ibu misalnya, itu sudah menjadi pertanyaan lanjutan untuk menjebak kita semua. Nah itu. Jadi ketika ada bukti, contoh lagi sebelum ke situ, kami pernah dijebak gini. Tolong live Zoom, bawa Zoom-nya jalan ke sebuah ruangan katanya. Jadi masuklah ke sebuah ruangan kan Bapak Ibu kan. Nah di ruangan itu dia masuk nih dari pintu depan, kita bawa HP yang isinya yang pakai Zoom tadi, kami bawa ke depan. Nah, ke depan, kalau masuk ke belok kanan nggak ada. Tahu apa yang dicari Bapak Ibu? Yang dicari adalah alat pemadam kebakaran. Itu suatu bukti, alat pemadam kebakaran. Kenapa sih alat pemadam kebakaran itu nggak ada di depan pintu? Harusnya alat pemadam kebakaran itu harus ada di depan pintu utama. Dan ternyata alat pemadam kebakaran diletakkan di ruang wakil direktur. Bayangkan kalau ada kebakaran, terus ada ruang wakil direktur yang dikunci, itu kan menjadi sebuah permasalahan. Sampai ke situnya asesor akan melihat bukti. Nah, jadi kita melihat
bukti otentik berupa dokumen itu juga sangat perlu. Nah, apa imbasnya? Kalau bukti dokumennya lengkap, maka imbas pertanyaan ke wawancara juga tidak akan menjebak kita dalam penilaian atau pengurangan komponen penilaian. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah istilah-istilah Bapak Ibu. Jadi istilah-istilah itu seperti apa tadi? Opname ya Bapak. Opname barang. Nah, opname. Jadi opname barang itu artinya dia ada pengadaan barang dan jasa. Ada pengadaan barang, tetapi sedang fase gimana ya? Dia tidak sempurna. Dia ada pengadaan barang dan jasa, sedang dalam proses perbaikan. Itu namanya opname. Nah, contoh, misalnya kan kita ada komputer 20 unit disediakan sarana dan prasarana di sekolah. Ada 20 komputer di Madrasah Bu Mimi. Waktu dicek ternyata ada 18 barang. Kemana 2 lagi? Kan itu laporannya kan 20. Kemana 2 lagi? Itu masuk dalam proses opname. Nah, opname itu barangnya ada, tetapi sedang dalam proses perbaikan. Nah, itu. Beda dengan saspras yang rusak. Contoh, ada kamar mandi yang sudah disediakan tetapi tidak masuk tidak dihitung lagi karena memang sudah rusak baik dari sarana airnya, pembuangannya itu udah masuk rusak. Itu bukan opname. Opname artinya yang masih bisa kita gunakan dan sedang dalam proses perbaikan. Seperti kita yang lagi sakit terus di opname, itu istilahnya. Sebenarnya istilahnya kalau saya dilebay-lebaykan aja supaya lebih keren ya Bapak Ibu untuk penilaian itu. Oke Bu Mimi, mungkin bisa dimengerti Bu Mimi? Ya, ada pencerahannya Bu, karena yang kemarin kami temui di Google itu opname itu semacam barang yang harus kami sediakan, misalnya seperti ini kan mau ujian, mau anak yang kelas 1 mau rapor, jadi kami harus stok rapor, kayak semacam stok gitu. Kalau yang kami dapat di Google seperti itu. Iya, jadi pemaknaannya berbeda-beda mungkin kapasitasnya, tetapi kalau ini pada sasprasnya bagian untuk perbaikan barang yang masih bisa digunakan, tetapi dalam revitalisasi untuk perbaikan. Mungkin itu. Nanti akan saya coba share ke Bu Mimi atau ke grup bagaimana sih sebenarnya glossary atau kata-kata yang sulit ditemukan maknanya di Google ya. Nanti saya coba share ke grup insya Allah Bapak Ibu. Oke, tadi ada Pak Zahiri. Iya, sama-sama Bu Mimi kurang lebih. Pak Zahiri silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Zahiri? Alhamdulillah telah diberikan kesempatan. Cuma saya ingin menanyakan begini Bu, untuk dalam 1 minggu ke depan kami kan menjadi asesor bayangan. Iya Bapak. Artinya untuk mencari pembuktian sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu. Salah satu contoh misalnya untuk kami itu yang IASP-nya itu SMA dan MA, kalau kita ambil nomor 1 yaitu komponen mutu lulusan Bu. Subkomponen karakter siswa, rumusan pernyataan siswa menunjukkan sikap disiplin dalam berbagai situasi. Indikator sudah kami isi menunjukkan karakter disiplin dalam berbagai situasi. Misalnya waktu disiplin berpakaian dan terhadap aturan sekolah madrasah. Nah, untuk mendapatkan level 4 itu ada 3 bukti kinerja. Yang pertama, menelaah dokumen kebijakan dan program pembentukan disiplin siswa. Nah, di telaah dokumen ini Bu, kami isi misalnya contoh peraturan tata tertib madrasah. Itu Bu yang kami isi. Iya, benar. Pertama, dokumen ya, tetap ada kata dokumen. Dokumen, peraturan tata tertib sekolah dan madrasah. Itu aja. Oke Bu, itu udah kita isi, yaitu di bukti kinerja nomor 1. Ya. Sedangkan bukti kinerja nomor 2 itu observasi, yaitu kita isi di observasi, arti kita lihat siswa
bagaimana dia apa betul misalnya hadir jam 7 ataupun jam 7.30 pulang jam sekian bla 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 sesuai dengan telah dokumen pertama, Bu. Kan itu maksudnya bukti Iya kinerja benar. pertama. Iya benar Pak. Nah, yang ketiga itu akan kami isi di wawancara. Iya. Kami ambil nanti salah satu siswa atau guru, kita tanya lagi, nah kamu jam berapa masuk sekolah ini, jam berapa pulang? Kira-kira di sekolah ada guru nggak tiap hari atau tidak? Nah, ini kan hanya tertulis di sini, Bu. Tetapi nggak mungkin kita misalnya ke madrasah tersebut kita 100% demikian. Yang maksud saya, ini apabila nanti kita suatu saat diakreditasi, kita sudah tahu bukti kinerja 1 ini yang kita siapkan, bukti kinerja 2 ini yang kita Baik. Zoom kita memang karena kesalahan saya Bapak Ibu, karena kan memang saya harus standby di depan Zoom dari setengah 8 sampai jam 5 sore karena ada seminar international conference di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Jadi nggak bisa saya buka Zoom 2 kan karena laptopnya juga satu kan. Saya harus presentasi juga. Nah, ini kesepakatan kita aja bersama. Kalau memang Bapak Ibu butuh tambahan waktu seminggu ini kan berarti minggu depan harus presentasi. Berarti kalau memang ini kita tambah menjadi 2 minggu, tapi 2 minggu kemudian memang harus clear Bapak Ibu. Gimana? Ya, ini Pak Zahirin ya tanggung jawabnya ya. Iya, insya Allah Bu, kami sepakat Bu. Oke, Bu, baik. kalau memang tidak, saya siap nanti tampil perdana di 2 minggu kemudian. Ya, baik. Baik. Oke, boleh ini kesepakatan supaya tidak memberatkan tugas Bapak Ibu semua. Karena Bapak Ibu kan udah mahasiswa pasca yang banyak banyak pekerjaan selain hanya ini. Beda kalau saya menghadapi mahasiswa S1. Oh enggak, ini harus siapa? Itu beda ya. Boleh Bapak Ibu. Jadi tapi harus ditargetkan kerjanya ya, rencana kerjanya Bapak Ibu dibagi aja kelompoknya, misalnya ada berapa butir, 30 butir, bagi 4 dulu, berapa nomor 1 siapa nanti dikumpulin. Mungkin itu Bapak Ibu. Jadi supaya memudahkan Bapak Ibu semua. Silakan Pak Zahiri. Cuma yang tadi Bu, yang saya sampaikan kira-kira berkenaan dengan tujuan yang Ibu berikan ataupun indikator yang diberikan ke kami, misalnya. Tadi udah saya jelaskan sebenarnya Pak Zahiri. Kalau yang ini udah saya jelaskan semua sama kayak yang di MI. Iya. Yaitu nomor 1 tata tertib sekolah dan madrasah. Berarti kayak tadi deskripsi hasil telahnya apa? Pedoman, harus adanya pedoman tata tertib sekolah. Nah, kalau untuk di sini aspek observasinya, deskripsi hasil observasinya adalah disiplin waktu. Berarti apa deskripsi hasil observasinya? Guru piket yang pertama. Guru piket wajib mengontrol pintu pagar sampai waktu yang ditentukan. Misalnya jam 7.30 udah harus ada di ruang kelas, di sekolah. Berarti itu yang pertama. Yang kedua misalnya wali kelas mengontrol setiap ruangan siswa sudah hadir semua, itu misalnya. Nah, yang ketiga apa? Wali kelas melalui ketua kelas meminta ketua kelas untuk melakukan presensi kehadiran siswa di dalam kelas. Nah, jadi dilihat siapa yang hadir, siapa yang belum hadir, siapa yang izin. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, untuk ini deskripsi wawancara semua harus ya Bapak Ibu. Kira-kira wawancara untuk komitenya apa atau orang tuanya, untuk gurunya apa? Ini atau itu artinya boleh
memilih satu. Kalau dan beda. Kalimat dalam matematika atau dan itu berbeda. Perwakilan orang tua siswa atau komite sekolah atau madrasah. Ini satu paket nih, komite sekolah atau madrasah. Maaf. Berarti perwakilan orang tua siswa atau komite sekolah. Bapak Ibu boleh buat option mewawancarai orang tua atau mewawancarai komite. Tetapi saran saya boleh dua langsung untuk orang tua apa, komite apa. Nah, sedangkan di sini deskripsi guru atau pembimbing bisa guru yang membuat RPP atau guru piket ini bisa diwawancara, kalimat wawancaranya maksudnya. Nah, yang terakhir adalah siswa, pertanyaan siswa. Jam berapa kamu hadir di sekolah? Kira-kira apa? Nah, gitu. Ini pertanyaan umum yang untuk menjawab aspek wawancara ini, indikator ini, bagaimana sih kepatuhan siswa terhadap tata tertibnya. Begitu Pak Zahiri. Ada yang mau ditanyakan lagi, Pak Zahiri udah siap? Udah bisa dipahami? Sedikit Bu, ini yang saya pahami tadi, yang diisi kita di form Excel Bu, ternyata dua-dua Bu, di form Excel dan juga di PDF juga harus kita isi, maksudnya begitu Bu? Oh enggak, gini, form Excel itu membantu Bapak Ibu untuk menelaah dokumen. Jadi, jadi boleh dibentuk dalam form Excel, langsung diurutkan satu-satu di bagian wawancara, bagian dokumen itu boleh. Nah, atau di dalam Word boleh juga, mau satu-satu. Tapi kalau mau mudah memang form Excel, cuma nanti akan panjang ke kanan. Tapi kalau mau di Word kan bisa nomor satu butir A, satu butir B, itu boleh. Jadi gimana mudahnya Bapak Ibu aja, itu hanya pedoman yang kami berikan supaya Bapak Ibu mudah dalam menjawab pertanyaan. Jadi kita gini Bu ya, kesimpulan kita harus isi di ini Bu, di PDF Bu, di PDF yang sudah kita compare ke Word, di situ aja kita isi semua. Jadi sana sebagai pedoman, acuan pengisian kita tetap dilaksanakan di IASP-nya Bu. Ya, boleh. Gimana enaknya Bapak? Jadi kan ini sama kelompok gimana mudahnya. Yang penting kita paham loh apa intinya. Yang penting kita tahu apa maksud tujuan membuat tugas ini. Jadi ini sebenarnya tugasnya dari kita untuk kita sendiri agar kita bisa membantu sesama rekan kerja kita di sekolah dan madrasah untuk mensosialisasikan bagaimana memperoleh peringkat akreditasi yang maksimal dengan poin-poin ini. Jadi sebenarnya bukan hanya untuk selain tujuan utama untuk meningkatkan peringkat akreditasi, juga membuat tertib dokumen mutu di sekolah. Dengan adanya pedoman tata tertib, kita paham, oh ya ternyata harus begini. Dengan ada pedoman pembuatan RPP, berarti para guru juga paham, oh saya berarti harus membuat RPP yang berkualitas. Apa yang berkualitas? Harus ada pembelajaran aktif, harus ada pembelajaran kreatif, inovatif, dan menyenangkan mungkin. Oke, Bapak Ibu ada lagi? Oke, Pak Amin udah paham? Pak Amin udah sehat ya? Kemarin itu opname kalau nggak salah ya? Ya, Bu. Ya, coba kalau nggak tahu nanti tanya lagi. Boleh, kita kan konsultasi di grup itu bebas Bapak Ibu, terserah nggak apa-apa, tanya aja, nanti apa yang bisa kami jawab Bapak Ibu. Alhamdulillah. Baik, Bu, berarti intinya kalau saya lihat ini dari Excelnya, berarti kan yang harus kita kerjakan berarti hanya 4 form, itu bukti kerja, telaah dokumen, observasi, dan wawancara. Itu yang harus kita pikirkan. Yang lain tinggal copy paste ya. Ya. Iya Bu Nurbaiti, benar sekarang. Oke, Bapak Ibu, apa ada lagi? Bu, silakan Pak. Lanjutkan mengenai akreditasi madrasah Bu. Nah, setelah berlakunya IASP 2020, jadi yang aplikasi SIDIA bagaimana Bu? Apa tidak berlaku lagi atau bagaimana Bu? Itu ini mungkin menyangkut dengan secara umum Bu. Iya benar. Itu sebenarnya masih proses regulasi Bapak Ibu, itu di luar kendali saya, karena itu masih dalam proses regulasi apakah aplikasi itu digunakan atau tidak. Itu memang mohon maaf saya memang belum sampai ke situ ilmunya. Jadi masih pada batas kita bagaimana sih sebenarnya mempersiapkan akreditasi. Mungkin ada Bapak Ibu yang tahu masalah ini bisa menjawab? Ada
atau Bu Mimi? Paham mungkin? Bu Mimi lagi ngomong ya? Soalnya itu suaranya masih mute. Oh, Enggak, maksud saya begini, Bu. Nah, jadi kita begini. Berarti kalau memang itu, kita gini aja, untuk MK kita, berarti pedoman kita ke ini dulu. IASP, sedangkan SIDIA, aplikasi SIDIA itu, artinya menurut saya gini juga, dia masih berlaku, cuma saya nggak tahu lagi sampai saat ini apakah dia masih terbuka aplikasinya atau tidak. Kalau kami kemarin, waktu akreditasi kami menggunakan aplikasi SIDIA, itu dengan langsung pengisian A, di B atau di C dan di D. Kalau A kami juga persiapkan bla 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 bla, cuma hampir sama. Nah, itu Bu, dengan Ya, ini lebih manual ya Pak Zahir ya. Jadi itu sebenarnya nanti aplikasinya pada pertemuan ke-9 sama Pak Zulfikar, karena kan saya sampai pertemuan ke-8 harusnya sampai 2 minggu lagi saja, cuma nggak apa-apa. Nanti dilanjutkan sama Pak Zulfikar pada aplikasi setelah dasar-dasar yang kita miliki untuk mengetahui komponen-komponen apa aja yang harus dipenuhi pada proses akreditasi. Begitu Pak Zahir. Terima kasih, Yop. Ya, sama-sama Bapak. Baik Bapak Ibu semua, mungkin itu penjelasan mengenai tugas yang harus kita selesaikan. Karena Bapak Ibu tadi minta tambahan waktu melalui permohonan dari Pak Zahiri, maka untuk minggu depan berarti kita tidak masuk. Minggu depannya lagi berarti kita langsung presentasi kelompok ya Bapak Ibu ya. Siap. Nah, dipersiapkan, boleh pakai PowerPoint presentasinya biar lebih maksimal, atau mau langsung di PDF juga boleh. Karena baiknya supaya lebih lebih enak cara mempresentasinya Bapak Ibu ya. Baik, sampai di sini saja diskusi kita mengenai tugas kelompok. Insya Allah mudah-mudahan ada umur panjang dan kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akhiri, saya mohon maaf kurang lebih atas segala penjelasan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya akhiri dan kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The recording has stopped. Isi ya Bapak Ibu. Ustaz.